Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Hasan Rafi dengan NIM 2022-11042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem kontrol digital dan optimal yang berjudul desain kontrol digital menggunakan metode bode diagram. Yang pertama ini desain metode bode diagram yang biasanya diaplikasikan dalam domain analog dapat diadaptasi untuk desain kontrol digital. Adaptasi ini menggunakan transformasi bilinear yang dikenal sebagai metode Turnstile untuk mengkonversi fungsi transfer dari domain S ke domain Z. Proses ini memungkinkan perancangan kompensator di domain analog sebelum diterapkan secara digital. Pada presentasi ini, kita akan bahas langkah-langkah utama implementasi praktis dan contoh kasus nyata terkait kontrol digital menggunakan bode diagram, khususnya dalam aplikasi kendali kecepatan motor DC. Kemudian langkah-langkah desain kontrol digital dengan metode bode diagram. Yang pertama, spesifikasi desain. Tentukan persyaratan sistem seperti steady error, margin fase, serta bandwidth yang diinginkan untuk performa kontrol. Kemudian dikritisasi plan, gunakan metode zero order halt untuk mendapatkan mode discrete G, Z, dan plan continue. Kemudian transformasi bilinear. Konversi fungsi transfer discrete GZ ke bentuk pseudo continue GS dengan substitusi 2T Z kurang 1 Z tambah plus 1 tutup kurung. Kemudian desain kompensator. Rancang kompensator di domain dengan PID, lead atau lag. Kemudian konversikan kembali ke domain Z. Kemudian validasi sistem. Simulasikan respons sistem digital dengan kompensator terpasang untuk memenuhi spesifikasi. Kemudian contoh kasusnya itu desain kontrol kecepatan motor DC. Plan dari spesifikasi. Motor DC dengan fungsi transfer GS 1 garis miring S dalam kurung S tambah 1 tutup kurung. Target margin fase kurang lebih dari sama dengan 45 derajat dan steady state error kurang dari 5% untuk step input. Desain kompensator lead, kompensator CS 1 plus 3S, 1 tambah S. Meningkatkan margin fase dari 30 derajat menjadi 50 derajat untuk memenuhi spesifikasi. Kemudian implementasi digital. Transformasi bilinear dan simulasi respons step menunjukkan steady state error di bawah 5% dan performa dinamis yang baik. Kemudian ada diagram blok sistem digital dan kesimpulan. Blok diagram rangkaian digital terdiri dari kompensator CZ, plan GZ, dan feedback loop untuk kendali sistem. Sedangkan adaptasi metode bode itu desain melalui domain S dan transformasi bilinear ke domain Z, memungkinkan integrasi metode bode dalam kontrol digital. Kemudian pemanfaatan tools MATLAB dengan fungsi C2D, bode, dan pit tuner mempermudah proses desain, simulasi, dan validasi. Adapun penjelasan tambahan itu stabilitas dan Nyquist discrete. Gunakan kriteria Nyquist pada loop terbuka CZ-GZ untuk memastikan tidak ada pol di luar lingkaran satuan dalam domain Z. Sensitivitas sistem. Hitung fungsi sensitivitas TZ dan komplementer TZ untuk mengevaluasi ketahanan terhadap noise dan gangguan. Dan kompensasi lag untuk menambah kompensator lag untuk menurunkan steady state error dengan trade-off respon transient yang lebih lambat. Validasi dengan kode MATLAB. Contoh kode berikut digunakan untuk mendeskripsi plan merancang kompensator digital dan memvisualisasikan respons sistem menggunakan plot bode dan respons step. Kita lihat di sini. Dan terakhir contoh kasus extended control posisi motor dengan kompensator PID digital. Untuk spesifikasi overshoot kurang dari 10% dan waktu setting kurang dari 2 detik, desain PID dengan parameter KP 1,5, KI 0,5, dan KD 0,2 dilakukan pada domain S lalu diubah ke domain Z menggunakan metode Turnstile. Simulasi menunjukkan performa sistem dengan overshoot 8% dan settling time 1,8 detik memenuhi kriteria yang diberikan. Dan terakhir tabel perbandingan jenis kompensator. Pertama, lead itu kelebihannya meningkatkan pas secara efektif, kekurangannya kurang efektif untuk mengurangi steady state error. Untuk jenis lag itu mengurangi steady state
error dengan meningkatkan gain DC. Kekurangan itu respon transient menjadi lebih lambat. Jenis kompensator PID digital itu kelebihannya fleksibel, bisa memilih berbagai spesifikasi performa dan dengan kekurangan proses tuning relatif kompleks dan membutuhkan simulasi. Pertimbangan praktis dalam implementasi kontrol digital, efek aliasing frekuensi sampling minimal 10 kali frekuensi crossover untuk mencegah aliasing sinyal. Kesalahan kuantisasi pemilihan resolusi ADC dan DAC memadai untuk meminimalkan noise pada sinyal digital. Implementasi real time. Pastikan waktu komputasi kompensator lebih cepat daripada interval sampling T untuk menjaga kestabilan sistem. Diagram alih proses desain kontrol diagram dengan Bode diagram. Proses desain dimulai dengan menentukan spesifikasi, lanjut resistasi plan, kemudian transformasi blender ke domain S. Desain kompensator menggunakan Bode diagram, konversi kembali ke domain Z, dan terakhir validasi, simulasi, dan pengujian. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.